Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast 30 hari berkisah Sirah Nabawiyah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai podcast Sirah kali ini, tentunya kita harus memahami apa itu sirah, apa itu sejarah, dan apa itu Sirah Nabawiyah. Dalam Islam, sejarah tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa yang telah berlalu tanpa makna. Islam mengajarkan bahwa segala peristiwa secara substansial akan berulang kembali. Atau dengan kata lain, apa yang terjadi sejatinya adalah bersifat sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Al-Quran sendiri banyak menyinggung tentang sunnatullah dengan berbagai redaksi seperti lis sunnatina, sunnatullah, dan juga sunnatul walidin atau sunnatul walin. Nah, dari ketiga redaksi tersebut banyak sekali ayat-ayat yang harus kita bahas. Yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatu man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu. Sunnatullah tidak terikat oleh segala sesuatu yang bersifat aksesoris manusia seperti pemeran, tempat sebagai panggung, dan masa sebagai waktu tayang. Dalam episode sejarah pastinya berubah, tetapi alur cerita tidak akan berubah. Di setiap perguliran episode sejarah memiliki penggalan-penggalan peristiwa. Secara tematis terdapat nilai yang sama di dalamnya. Dengan alasan seperti inilah kemudian sejarah memiliki fungsi untuk meneguhkan hati bagi yang mempelajarinya. Nah, hal ini disebabkan di dalam sejarah tergantung unsur al-haq, mau'izah, dan juga zikr bagi yang meyakininya, sehingga diharapkan akan menjadi motivasi dan arah yang benar bagi setiap individu dalam menjalani hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketiga unsur itu, al-haq, mau'izah, dan juga zikra, dapat diolah sedemikian rupa sehingga mampu merekonstruksi setiap unsur-unsur peristiwa masa lalu. Dengan demikian, secara otomatis sejarah tersebut akan menjadi ibroh, media atau wahana. Sebuah ibroh akan membawa pemerhatinya secara berbarengan kepada tiga dimensi waktu, dimensi masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab maka haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surat Yusuf ayat 111. Dan kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, dengan perspektif sejarah seperti inilah dalam hidup dituntut untuk senantiasa mengambil ibroh masa lalu agar mampu menjalankan hidup sesuai dengan sunnatullah. Tetapi hal ini tidaklah cukup, karena bagaimanapun sebagai umat Islam harus mewarnai setiap gerak langkah hidup dengan nuansa yang telah dibingkai dalam sunnatur Rasul. Dalam konteks hari ini adalah sirah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terdapat sebagai uswah hasanah, sebagai patokan pengambilan sikap dalam berbagai bidang kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian uswah hasanah dalam perbincangan Al-Quran akan selalu menggambarkan pola sikap yang tegas dalam bingkai tauhidullah. Ibrahim alaihissalam beserta para pengikutnya mendapatkan julukan uswatun hasanah ketika secara deklaratif menyatakan pertentangan dan permusuhan kepada kaumnya berdasarkan prinsip tauhidullah. Hal ini jelas pada pengecualian uswah hasanah kepada Ibrahim alaihissalam ketika beliau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas bapaknya yang berbeda secara akidah. Kemudian makna uswah hasanah akan lebih kuat ketika membaca Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat ini uswah hasanah tampil dalam konteks peperangan, bagaimana sikap Rasulullah SAW harus tegas menindak para musuh baik internal maupun eksternal yang saling membahu melawan eksistensi negara. Dalam perspektif inilah sebenarnya frase uswah hasanah harus dipahami. Perlu ditegaskan bahwa para nabi membawa risalah ilahi selalu bertolak belakang dengan pegangan ideologi hidup masyarakat yang dihadapinya. Kemudian ini merupakan bukti nyata sunnatullah yang berlaku sejak Nabi Adam alaihissalam dilantik menjadi khalifah akan terus berlaku sepanjang masa. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Lalu syaitan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya itu dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana dan kami berfirman, turunlah kamu sebagai kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Dan kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagai mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Hal yang sudah jelas menurut sistem Al-Quran, masyarakat tersebut dalam keadaan kesesatan yang nyata. Melalui bimbingan Rasulullah SAW para muslim itu dipersiapkan sebagai khairul ummah, kelompok terbaik yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup berdasarkan hawa nafsu kepada kehidupan penuh dengan cahaya atau wahyu.
Oleh karenanya, sebagai syarat terbentuknya khairul ummah, para muslim itu diperintahkan untuk selalu menerima apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, sekaligus meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, sikap menerima kebijakan Rasulullah SAW dalam proses hukum dapat dijadikan patokan iman tidaknya seseorang. Bahkan bagi pihak yang mencoba memilah dan memilih antara Allah dan Rasulnya, yang dijuluki sebagai pihak kafir al-haq, penentang sejati tentang khairul ummah ini, kita bisa lihat Quran surat Al-Imran ayat 110. Dan kemudian tentang sikap terhadap keputusan Rasulullah ini kita bisa lihat Quran surat Al-Hasyr ayat 7, An-Nisa ayat 65 dan 150 sampai 151. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sejak diangkat menjadi Rasulullah senantiasa berjibaku secara totalitas untuk menegakkan kalimatullah. Perjuangannya ini tidak hanya berkaitan dengan seruan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam artian sekedar hubungan domestik antara hamba dan Tuhannya dibingkai dalam ritual keagamaan saja. Tetapi tugas utama Rasulullah SAW yaitu mewujudkan konsep tauhidullah secara utuh dalam kehidupan nyata sehari-hari. Konsekuensi logisnya terjadi gesekan dan bahkan pergulingan pandangan dunia dan sistem yang berlaku di masyarakat. Segala sisi kehidupan didekonstruksi sedemikian rupa sehingga mengharuskan dibangunnya sebuah tatanan baru yang berlandaskan tauhidullah. Nah, segala sepak terjang Rasulullah SAW semasa hidupnya semata-mata tidak hanya untuk pribadi dan zamannya saja, tetapi segala langkah beliau harus menembus ruang dan waktu di setiap tempat dan zaman untuk senantiasa dijadikan pedoman dalam melanjutkan perjuangan beliau sebagai wujud konkret dan model terbaik dari sunatullah. Perjalanan perjuangan Rasulullah SAW adalah sebuah keniscayaan untuk direkonstruksi di setiap tempat dan waktu di mana para pencinta Rasulullah hidup. Untuk itu, mari kita untuk senantiasa mempelajari Sirah Nabawiyah ini. Sekian podcast kali ini, semoga para pendengar bisa termotivasi untuk belajar sirah. Nantikan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.